selamat, silakan duduk kembali. Mari kita menyiapkan hati kita menyambut pelayanan firman Tuhan. Tuhan, sesungguhnya Engkau selalu memegang kami dengan tangan-Mu yang perkasa. Lengan-lengan kekal Tuhan menyertai kami sampai kekal. Terima kasih Tuhan. Dan kami datang kepadamu saat ini menyiapkan hati, supaya kami punya hati terbuka, hati yang siap untuk menerima firman-Mu. Sebab antara lain melalui firman-Mu itulah tangan-Mu sedang menuntun kami. Berkatilah kami supaya kami semua, baik yang menyampaikannya, memberitakannya, maupun yang mendengarkannya, kami dimampukan untuk menyimpan dalam hati dan melaksanakannya. Terpujilah nama-Mu ya Kristus, sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita masih di dalam perjalanan kita mengikuti riwayat seorang bernama Yusuf Joseph the Steward dalam kitab Kejadian, dan kita tiba pada episode Kejadian pasal 41 ayat 56 yang akan kita baca terus sampai ke pasal 42 ayatnya yang ke-9. Mari kita bangkit berdiri selama pembacaan firman Tuhan. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf
akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Sampai di sini pembacaan Alkitab firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Minggu lalu kita bicara tentang the new chapter atau bab yang baru dalam cerita hidup Yusuf. Saudara-saudara, the new chapter dalam hidup Yusuf ditandai jelas dengan kenyataan bahwa ia sungguh menjadi berkat. Ibarat tanaman, ia berbuah lebat. Being fruitful. Ketika kelaparan menimpa negeri Mesir di bawah komandonya, mampu menolong mereka yang membutuhkan bahan pangan. Hanya negeri Mesir. Bukan hanya rakyat Mesir, tetapi juga rakyat dari mancanegara berdatangan untuk membeli gandum. Ayat 57 pasal 41 berkata begini, "Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi." Yusuf menjadi berkat. Dan termasuk dia menjadi berkat, memiliki kesempatan untuk memberi pertolongan bagi keluarganya sendiri yang tinggal di tanah Kanaan. Pasal 42 ayat 5 berkata begini, "Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan." Anak-anak Israel, kakak-kakak Yusuf, datang ke Mesir untuk membeli gandum. Adegan yang mendebarkan pun berlangsung. Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara, tentu saja lebih mudah Yusuf mengenali kakak-kakaknya itu daripada mereka mengenali Yusuf. Taruh kata, saya atau Anda yang seumuran dengan saya, terakhir kali kita melihat seorang remaja 17 tahun. Kemudian sekarang, setelah 13 tahun kemudian, kita berjumpa kembali dengan dia ketika dia sudah berumur 30 tahun, dia sudah jadi pria dewasa dan dia sudah menikah. Saya yakin saudara-saudara, lebih gampang dia mengenali kita daripada kita mengenali dia. Apalagi kalau dia sekarang mengenakan busana pejabat tinggi negara lain. Siapa yang mengenal? Sukar bagi kita untuk mengenalinya lagi. Begitulah yang terjadi pada perjumpaan Yusuf dengan 10 orang kakak-kakaknya di dalam episode yang kita baca hari ini. Itu sebabnya pasal 42 ayat 8 berkata, memang
Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Saudara-saudara, ketika melihat kakak-kakaknya itu datang, apa yang terjadi dengan Yusuf? Apa yang ada di dalam hati dan pikirannya ketika melihat kakak-kakaknya datang dan dia mengenalinya? Ingatan apa yang muncul di benaknya? Memori apa yang timbul ke permukaan kesadarannya? Semua perlakuan buruk dan kejahatan mereka kah? Ucapan-ucapan sinis, olok-olok, bully, dan sorot mata kebencian mereka kah? Atau tangan-tangan kekar mereka yang mengikat lengannya dan melemparkan dia ke dalam sumur kering kah? Itukah yang diingat Yusuf waktu ia melihat saudara-saudaranya kelaki? Kita membaca di pasal 42 ayat 9a. Sebuah penuturan singkat, bunyinya begini. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Jadi ternyata bukan perlakuan buruk dan kejahatan mereka yang diingat Yusuf, melainkan teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Sekarang Yusuf melihat saudara-saudaranya itu dalam konteks mimpi-mimpinya dulu. Dia melihat saudara-saudaranya itu dengan kacamata yang berbeda. Saya menyebutnya kacamata waktu, tema kita hari ini. Sebab pada saat Yusuf melihat lagi kakak-kakaknya itu, waktu sudah berjalan berapa lama? Sudah berjalan 13 tahun berlalu. Ada sebuah ungkapan kuno yang berkata, time heals all wounds. Waktu memulihkan segala luka. Waktu menyembuhkan segala luka. Saudara-saudara, ungkapan ini mengandung kebenaran asal diartikan dengan pas. Semua proses penyembuhan luka membutuhkan waktu. Healing needs time. Tetapi ungkapan ini barulah benar dengan syarat kalau terjadi sesuatu di dalam perjalanan waktu itu. Jadi bukan asal waktu berlalu, sekian tahun lewat, terus luka itu sembuh dengan sendirinya. Tidak. Melainkan harus terjadi sesuatu selama perjalanan waktu itu. Barulah waktu itu bisa menjadi healing. Pertanyaannya, terjadi apa di dalam waktu? Ada dua hal, saudara. Yang pertama, terjadi pekerjaan Tuhan yang minggu lalu sudah saya singgung sebenarnya. Terjadi pekerjaan Tuhan yang kita sebut sebagai replacement.
Tuhan itu tidak menghapus pengalaman buruk dari memori atau ingatan kita. Tidak. Melainkan Tuhan itu mereplace dengan hal-hal yang baru, dengan pengalaman-pengalaman yang baru, dengan kesempatan-kesempatan yang baru, dengan kekayaan hidup yang baru. Di-replace. Yang lampau ditumpuki dengan sesuatu yang baru, yang nilainya, manfaatnya setara atau bahkan jauh melampaui semua yang pahit di masa lampau itu. Seperti yang terjadi pada Yusuf. Tuhan memberi replacement. Contoh lain di Alkitab, tokoh Esau. Anda tahu, dia bukan lupa pada kelicikan dan tipuan adiknya Yakub yang merampas berkat kesulungannya, sampai waktu itu dia meraung-raung menangis dan sumpah-sumpah mau membunuh adiknya itu. Tetapi setelah 20 tahun berlalu, mereka berjumpa, adik kakak itu. Dan Esau bisa melet go penipuan adiknya itu dan mengampuninya. Mereka bertemu dan bertangis-tangisan. Mengapa? Karena Tuhan mereplace-nya dengan berkat tersendiri kepada Esau. Sehingga pada saat mereka berjumpa kembali, mereka berdua sama-sama kaya, sama-sama diberkati. Oleh karena itu, Esau bisa dengan lebih mudah mengampuni Yakub, karena Tuhan menggantinya dengan replacement tersendiri. Itu yang pertama, terjadi replacement. Tetapi bukan hanya itu, saudara-saudara. Bukan hanya itu yang terjadi di dalam waktu. Masih ada yang kedua. Tuhan bukan hanya menggantikan apa yang dirampas dari kita di masa lalu, tetapi Tuhan itu bekerja dari dalam, membentuk kita, mengasah kita, mengubah pola pikir kita, mencelikkan mata kita seiring dengan perjalanan waktu. Singkat kata, kita dibuat Tuhan menjadi growing, bertumbuh dalam waktu. Sampai kita growing enough untuk bisa melihat segalanya dengan perspektif yang berbeda. Kita dibuat celik melihat, sehingga kita melihat semua yang terjadi di masa lampau dengan kacamata yang baru. Kacamata waktu. Waktu melihat kedatangan kakak-kakaknya, Yusuf melihat dua pekerjaan Tuhan itu. Penderitaannya digantikan. Itu yang pertama. Yang kedua, penglihatannya dibukakan. Tidak heran, sehingga waktu dia melihat kakak-kakaknya, yang diingatnya adalah mimpi-mimpinya dulu tentang mereka. Sebab di dalam konteks yang tidak terduga sama sekali, sekarang terjadilah apa yang disimbolkan di dalam mimpinya dulu itu.
Pasal 42 ayat 6b berkata begini, jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Waktu dia melihat mereka sujud, yang diingat Yusuf adalah mimpi tentang berkas-berkas gandumnya yang tegak berdiri dan berkas-berkas gandum kakak-kakaknya tunduk pada berkas gandumnya. Itu mimpinya 13 tahun yang lalu. Waktu melihat kedatangan kakak-kakaknya, yang dipikirkan Yusuf adalah waktu itu 13 tahun yang lalu Tuhan sudah merencanakan penyelamatan dari bencana kelaparan yang melanda dunia. Oleh karena itu dia mimpi tentang gandum. Dan dirinya lah yang kemudian diutus Tuhan ke Mesir untuk mempersiapkan segalanya, supaya sekarang ketika bencana itu datang, dia bisa melakukan sesuatu. Tuhan sudah merencanakan jauh sebelumnya, sehingga ketika apa yang terjadi sekarang, Yusuf mampu menolong orang banyak dari bencana itu, termasuk menolong keluarganya sendiri. Itu yang ada di dalam pikiran Yusuf ketika melihat saudara-saudaranya. Oh, ini toh maksud Tuhan. Yang diingat dia bukan memori buruk. Yang diingat dia bukan kejahatan saudara-saudaranya. Yang diingat dia adalah pekerjaan Tuhan melalui semua itu. Saudara-saudara, almarhum Steve Jobs, legendanya Apple, mengumpamakan kejadian masa lalu itu seperti dots, seperti titik-titik yang berserabutan kesana kemari, tidak ketahuan bentuknya, dot, 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 dot. Tapi pada suatu saat akan tiba waktunya, dia berkata, kita akan mampu menghubungkan dot, dot, dot itu, titik, titik, titik itu, sehingga dia menjadi garis yang terlihat jelas gambarnya. Akan tiba waktunya kita bisa melihatnya. Waktu itu terjadi, itu cuma dot, 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 titik, titik yang gak jelas. Tapi akan tiba waktunya dalam perjalanan waktu, kita akan melihat garis dari dot, dot itu dan terlihat gambar yang jelas. Waktu Yusuf melihat kakak-kakaknya bersujud di depannya, dia tidak berpikir, kon, syukur kon ya, kon sekarang terjadilah saya yang disembah oleh kamu. Bukan. Ketika dia melihat kakak-kakaknya sujud menyembah, saat itulah Yusuf bisa membuat garis dari titik-titik-titik yang terjadi di masa lampaunya itu. Pada saat itulah Yusuf dimampukan Tuhan menarik garis yang amat jelas, yang tersusun dari titik-titik kejadian masa lalunya yang tadinya dia tidak mengerti sama sekali. Sekarang garis itu terlihat jelas. Itu yang namanya kacamata waktu. Saudara sekalian, sulapan, magic, illusions
hanya ada di dalam pertunjukan, hanya ada di dalam ajang Got Talent, tetapi tidak ada dalam kehidupan nyata ini. Hidup ini bukan sulapan dan tidak akan pernah menjadi sulapan. Segalanya di dalam hidup ini berproses di dalam waktu. Itulah sebabnya pentingnya kita memberi waktu untuk segalanya. Memberi waktu untuk kesembuhan terjadi. Memberi waktu untuk kesukaran berlalu. Memberi waktu untuk pekerjaan diselesaikan. Memberi waktu untuk kemarahan mereda. Memberi waktu untuk simpati bertumbuh. Memberi waktu untuk manfaat dirasakan. Memberi waktu untuk keberhasilan berproses. Memberi waktu untuk kebiasaan yang baik dibentuk. Memberi waktu untuk sebuah pertumbuhan berlangsung, dan seterusnya. Sebab Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam hidup ini tidak ada sulapan. Kita harus memberi waktu untuk banyak hal. Sampai waktunya tiba, kita bisa melihat, oh, ini hasilnya. Tapi sayang, saudara, kita ini seringkali membuat tergesa-gesa semua. Memaksakan sesuatu, rush sesuatu. Akhirnya yang terjadi adalah hal-hal yang buruk. Karena kita tidak mau memberi waktu yang tepat untuk itu. Waktu itu mengajari kita hal yang penting yang namanya kesabaran, patience. Kesabaran itu artinya mempersilahkan sesuatu berproses di dalam waktu. Anda nggak bisa lawan itu. Anda dan saya harus belajar bersabar sampai sesuatu berproses di dalam waktu. Pengarang dan penyair kontemporer Talia Hunter menulis begini: kesabaran mengunjungiku dan mengingatkanku bahwa hal-hal yang baik membutuhkan waktu untuk menghasilkan buahnya. Patience visited me and reminds me. Membutuhkan waktu. Semua hal-hal yang baik membutuhkan waktu untuk menghasilkan buahnya. Dan pada akhirnya, saudara, cerita ini mau mengajarkan kepada kita harus mengizinkan perjalanan waktu membuat kita grow, bertumbuh. Kalau tidak, sia-sia. Setiap hari kita harus berkata kepada diri sendiri, hari ini saya harus grow menjadi lebih baik daripada kemarin. Dan besok saya harus grow lebih baik daripada hari ini. Kita harus ada di dalam perjalanan waktu yang membuat kita ini grow. Hidup ini kuncinya terletak pada LG. Learn and grow. Hidup ini harus kita jalani dengan belajar dan bertumbuh. Belajar dan bertumbuh.
belajar, dan bertumbuh. Karena hanya dengan itu, waktu memproses kita. Sebab hanya kalau kita ini bertumbuh, kita bisa melihat pengalaman dan kejadian yang buruk di masa lalu dengan mata yang baru, seperti Yusuf. Ketika kita bertumbuh, kita bisa melihat sesuatu yang sudah lewat, yang tadinya besar, kita bisa melihatnya lebih proporsional, lebih kecil. Yang dulu terasa berat sekali, sekarang kita bisa memandangnya dengan lebih ringan. Yang dulu terasa amat pahit dijalani, tetapi ternyata lessonnya, pelajaran yang kita dapat menjadi obat buat kita. Pahit, tapi itu obat. Waktu itu kita dibuat menangis. Sekarang kita mampu melihatnya dan menertawakan kejadian itu. Bahkan yang dulu sesuatu yang buruk, dengan mata yang baru, kita bisa melihat manfaatnya, kebaikannya, dan bersyukur atas pekerjaan Tuhan di dalamnya. Itulah saudara-saudara kacamata waktu yang kita memang harus jalani dalam perjalanan hidup ini dan berproses di dalamnya menjadi lebih dewasa dari waktu ke waktu, supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin.